Halo Protipreneur, kalau Anda ingin punya rumah dengan cara menabung biasa, saya yakin Anda tidak akan pernah punya rumah. Kali ini teman-teman, saya ingin sharingkan bagaimana strategi menabung untuk mempunyai rumah dalam jangka waktu 3-5 tahun ke depan. Nah, ada pernyataan yang bilang seperti menabung membuat Anda miskin. Nah, ini terdengar sangat aneh, tapi benar, tergantung tujuan Anda menabung ya. Kalau Anda menabung buat traveling atau membeli barang atau barang tertentu buat anak Anda sekolah, pernikahan, tapi menabung untuk beli rumah itu adalah kesalahan besar. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Bayangkan ketika Anda mau membeli rumah yang harga 500 juta di perumahan, berapa down payment yang harus Anda keluarkan jika rumah itu harga 500 juta? Ya, sebesar 150 juta. Masalahnya, apakah Anda sudah mempunyai uang senilai 150 juta tersebut? Nah, kalaupun ada sisa 350 juta adalah akan menjadi hutang Anda di bank jika Anda menggunakan fasilitas bank. Begitu juga Anda in-house ke developer. Nah, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mencapai 150 juta hanya untuk mengumpulkan down payment saja? Nah, kalau saya ilustrasikan, jika gaji Anda di kota besar senilai 4,2 juta, berapa lama Anda butuh menabung untuk mencapai 150 juta? Gaji 4,2 juta per bulan, dengan kemampuan Anda menabung adalah 1 juta per bulan. Harga properti saat Anda minat adalah 500 juta. Dan teman-teman, kenaikan properti 5-10% per tahunnya. Apa Anda tidak memperhitungkan juga nilai inflasi daripada uang Anda setiap tahunnya dan mengalami inflasi setiap 5% per tahun? Masalah inilah yang menjebak kita dalam keadaan yang tidak menentu ya, dan tidak berani bermimpi punya rumah. Bermimpi saja tidak berani ya. Faktornya adalah nilai gaji Anda tidak bisa mengikuti kenaikan harga properti. Masalahnya adalah gaji Anda yang tidak naik, properti naik, gaji Anda tidak naik. Itu menjadi sesuatu hal yang tidak mungkin Anda bisa mengejar harga properti setiap tahunnya. Nah, apakah ada harapan untuk punya rumah dengan gaji saya seperti itu? Tenang teman-teman, saya akan jelaskan ke Anda bagaimana caranya membeli rumah tidak membebani Anda dan menyesuaikan income Anda. Nah, teman-teman, untuk memahami strategi ini, Anda harus punya tanah dulu. Bagi teman-teman propertipreneur yang sekarang punya gaji yang terbatas, bisa Anda menyisihkan terlebih dahulu untuk membeli tanahnya dalam bentuk investasi di emas. Nah, investasi di emas ini akan membantu mengurangi nilai inflasi uang Anda dengan cara menginvestasikan di emas. Kenaikan emas setiap tahunnya adalah sekitar 10%, average-nya ya, bisa lebih. Pada tahun-tahun kemarin bisa lebih ya. Nah, ini juga akan membantu teman-teman untuk mengumpulkan untuk membeli tanah. Nah, saya akan mencoba mengilustrasikan bagaimana kebiasaan orang ya membeli rumah ya. Nah, mungkin Anda akan mengunjungi kantor perumahan, Anda akan mencari secara online, Anda akan mencari secara offline juga tentang perumahan tersebut. Setelah Anda ketemu dengan marketingnya, maka Anda pasti akan disuguhi dengan satu lembaran yang namanya price list. Nah, price list ini adalah daftar harga rumah dengan berbagai macam tipe rumah di dalamnya, dan harganya sangat-sangat variatif. Dan langkah selanjutnya adalah DP. Nah, DP ini adalah sebesar 20-30% dari harga rumahnya. Jika harga rumah Anda 500 juta, maka Anda harus mengeluarkan 150 juta. Nah, ini biasanya dibayar setelah uang tanda jadi, kasih kesempatan untuk membayar down payment-nya sekitar 7-10 hari. Nah, ini adalah waktu yang Anda diberikan untuk melunasi down payment-nya. Nah, setelah itu akan ada proses KPR ya. Kalau Anda beli menggunakan KPR ya, dan akan makan waktu 1 minggu sampai 2 minggu untuk realisasi KPR Anda. Nah, ini adalah cara biasa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Kalau saya balik sekarang, bagaimana jika DP yang Anda punya, jika saya asumsikan ilustrasi yang tadi si A dengan si B, si A mempunyai 150 juta dan si B mempunyai 150 juta juga. Jadi sama-sama mempunyai 150 juta. 150 jutanya digunakan untuk men-DP rumahnya dan sisa hutangnya adalah 350 juta dan dia mengambil tenor sekitar 15-20 tahun dengan cicilan 3,5 juta per bulan. Sedangkan si B
sama-sama punya 150 juta, tapi 150 jutanya ini dia gunakan untuk mencari lahan atau dia gunakan untuk mencari tanah yang cocok dan dekat dengan radius tersebut. Nah, si B ini sama-sama pergi ke kantor developer atau ke kantor perumahan, tapi yang dilakukan adalah mensurvei pasar, dan yang dilakukan adalah menganalisa rumah tersebut. Setelah dia tahu bagaimana informasi rumah tersebut yang dia inginkan, maka dia akan mencari rumah di radius perumahan tersebut. Jadi mungkin jaraknya 200 meter, 300 meter, 500 meter dari lingkaran rumah tersebut. Nah, jadi si B ini mempunyai uang 150 juta, tapi dia gunakan untuk membeli tanah. Oke, selesai sampai di sini ya. Inti dari strategi ini adalah menabung di toko bangunan. Jadi, bagaimana Anda menabung di toko bangunan? Jadi, setelah Anda punya tanahnya dulu. Dan mengenai kriterianya, cari toko bangunan dengan kriteria yang secara umur toko bangunannya sudah lama ya. Jadi, minimal ya 5 tahun ke atas, dan pasti bahan bangunannya lengkap, jangan hanya jual semen saja dan mungkin jual besi saja. Terus bagaimana cara ngomongnya? Bilang ke pemilik tokonya kalau Anda mau menabung bahan bangunan di toko Bapak dengan cara mensisihkan pendapatan ya untuk membeli bahan bangunan rumah Anda. Mulai dari beli semen, besi ya, dan seterusnya. Nah, sebaiknya Anda merayu pemilik toko bangunan agar mau dititipkan bahan bangunannya di tokonya. Biasanya pasti mau. Karena apa? Pemilik toko dikasih modal setiap bulannya dengan uang Anda. Jadi menabung di toko bangunan ini adalah Anda bisa menyisihkan uang Anda untuk membeli bahan bangunan yang sesuai dengan RAB Anda. Jadi bilang ke pemilik tokonya untuk menitip uangnya dalam bentuk bahan bangunan, dan ketika bahan bangunannya itu sudah jadi dan sesuai dengan RAB-nya, maka Anda baru mengambilnya dan akan dikirimkan oleh toko bangunan tersebut. Nah, dan ada dua cara dan metode menyusun RAB, teman-teman. Secara umum, sebenarnya ada dua metode perhitungan ya, yang bisa Anda pilih sesuai dengan kondisi dan keinginan masing-masing. Yang pertama, metode perhitungan per meter persegi. Nah, metode ini teman-teman paling banyak digunakan untuk pembangunan rumah yang sifatnya mendesak dan ingin segera dilakukan. Hal ini disebabkan karena apa? Karena proses perhitungan yang lebih mudah ya, dan tidak memakan waktu lama ya. Sayangnya metode ini tidak bisa digunakan untuk RAB renovasi rumah. Hitungan dengan metode ini hanya menggunakan luas tanah yang akan dibangun sebagai perhitungan ya. Tentu saja keakuratan hasil perhitungannya sangat dipengaruhi oleh data yang disajikan terkait luas bangunan serta harga material bangunannya setiap meter perseginya. Ingat, setiap meter perseginya. Nah, sebelum membuat RAB ya, Anda harus melakukan survei ya, kisaran harga bangunan per meter perseginya aktornya. Maka cara menghitungnya adalah RAB rumah adalah luas bangunan kali harga bangunan per meter perseginya. Jadi RAB untuk membangun rumah Anda adalah 50 ya kali 2 juta, itu senilai 100 juta. Nah, itu adalah RAB rumah Anda. Ya, paham ya sampai sini ya. Yang kedua, metode analisis harga. Ini memang tergolong lebih rumit dan membutuhkan waktu agak lama untuk menghitung satu persatu biaya yang dibutuhkan dalam membangun rumah Anda. Namun tentu saja hasil perhitungannya jauh lebih detail ya, dan jauh lebih akurat teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Metode ini sangat cocok dipakai oleh mereka yang memiliki dana terbatas. Nah, dan ingin mengetahui estimasi secara jelas. Contoh menghitung RAB dengan metode analisis harga satuan adalah jika Anda memasang lantai keramik pada seluruh ruangan dalam rumah yang luasnya 50 meter persegi, harga satuan keramik yang dipilih adalah 100.000 per meter perseginya. Nah, dari data ini maka untuk mengetahui biaya pemasangan keramik adalah 50 meter persegi kali ya 100.000 ya, sekitar
5 juta. Nah, perhitungan tersebut selanjutnya dijumlahkan lagi dengan biaya lainnya seperti apa? Pemasangan atap, pemasangan dinding, pintu, dan bangunan lainnya. Nah, hasil penjumlahan ini nantinya akan memberikan hasil estimasi biaya lebih akurat dan lebih terperinci. Yang cocok untuk Anda yang sistem menabung di toko bangunan adalah contoh analisis satuan bangunan. Ya, contoh yang kedua. Ya, jadi yang cocok untuk Anda yang menabung di toko bangunan adalah dengan metode yang kedua, yaitu dengan metode analisis satuan bangunan. Teman-teman propertipreneur, untuk mempermudah ya, untuk menyusun RAB, Anda bisa pakai software RAB kontraktor yang saya bagikan secara gratis ke Anda semua. Jika Anda mau, silahkan Anda join di komunitas Billionaire Property Club Indonesia. Nanti Anda akan mendapatkan beberapa software yang akan mendukung Anda untuk rumah Anda cepat terrealisasi. Nah, demikian dari saya Bung Raffi, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, salam closing.